ngerayain Paskah nih. Bentar Kak. Untuk memeriahkan acara Paskah, GBI PPL juga bakal ngadain lomba menghias telur. Nah, lombanya kayaknya seru tuh. Lombanya ngapain tuh Kak? Tapi menghias telurnya gak cuma sendiri, tapi sama seluruh keluarga besar. Papa, mama, adik, kakak, cici, semua harus ikut. Nah, jumlah telur yang dihias itu merupakan jumlah anggota keluarga yang terlibat. Nah, adik-adik kalau yang mau ikut lomba ini boleh kirimin yang pertama foto hasil telur yang udah adik-adik dan keluarga adik-adik hias, dan yang kedua video proses adik-adik lagi membuat telurnya bareng sama keluarga adik-adik. Foto dan video ini boleh dikirimkan ke nomor WA berikut. Nah Kak, bakal diumumin 4 pemenang dari lomba menghias telur ini. Juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan yang terakhir peserta yang mengirimkan video proses menghias telur yang paling menarik. Yuk adik-adik kita ikutan. Nah, batas pengumpulan video ini yaitu hari Kamis tanggal 25 Maret jam 12 siang. Ingat ya adik-adik, hari Kamis tanggal 25 Maret jam 12 siang. Dan pengumuman dari pemenang lomba ini bakal diumumin di tanggal 4 April, yaitu pada saat ibadah perayaan Paskah. Yuk adik-adik ikutan lombanya. Shalom adik-adik, balik lagi sama Kak Andre dan Kak Clara. Wah, Kak Clara apa kabarnya nih? Aduh, aku pusing banget, banyak tugas, banyak PR, banyak ulangan, banyak ujian, aduh galau banget kakak. Aduh, kakak juga jadi ikut pusing nih, gimana ya? Kak Clara, walaupun banyak tugas, tapi kita itu harus selalu bersyukur loh Kak Clara. Karena kita masih diberi kemampuan untuk bisa mengerjakan setiap tugas yang dikasih. Sama kita juga udah hari Minggu nih Kak, kita harus mempersiapkan waktu kita untuk memuji Tuhan. Jadi Kak Clara, PR-nya dilupain dulu, ujiannya dilupain dulu, kita akan memuji Tuhan dulu di hari Minggu ini ya. Ide yang bagus kakak. Nah, sebelum kita memuji Tuhan nih, kita berdoa dulu ya kakak. Betul banget. Oke, yuk adik-adik yang di rumah kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapak, pagi Yesus, pagi Roh Kudus. Tuhan terima kasih kami dikumpulkan kembali walaupun masih secara online. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan beribadah, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang melindungi kami selama kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke deh. Nah kak, kita langsung aja memuji Tuhan. Yeay. Let's go. Yuk adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya,
Yuk adik-adik kita siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau nyanyiin lagu ini dari awal. badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dari awal lagi lebih sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Rona harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita. Teman-teman, masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Iya, betul. Kita belajar untuk mentaati orang tua kita. Teman-teman pasti udah taat kepada orang tua kan? Ya, Rona senang kalau teman-teman sudah semuanya taat kepada orang tua. Teman-teman, sekarang kita nyanyi bareng yuk. Ajak papa, ajak mama, ajak koko, cici, dede, semua deh pokoknya kita ajakin. Yuk, kita siap memuji Tuhan ya. Let's go. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan murid-muridnya diundang juga ke Filmnya lucu sekali. Aku suka banget. dan ibu Yesus ada di situ. Halo. Hah? PR? Apa? Mesti dikumpulin setengah jam lagi? Ya ampun. Aku lupa banget. Gimana dong? Iya, aku belum ngerjain. Ya udah deh. Makasih ya infonya ya. Lain kali kalau ngasih info jangan ngedadak. Kan aku jadi syok tahu. Dah. Aduh, gimana nih? Keburu nggak ya? Kalau tugasnya nggak keburu, nggak selesai gimana dong? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Hai Pip, kok mukanya panik begitu? Sakit perut ya? Lapar? Hungry? Sakit perut. Kalau sakit perut aku tinggal ke WC, Bella. Gimana sih kamu? Terus kenapa dong? Why you so panic? Loh, aku lupa ada tugas yang harus dikerjakan. Mana harus dikumpulkan setengah jam lagi. 15 menit lagi. Tapi tugasnya tuh aneh banget, Bel. Aneh gimana? Iya, disuruh nyanyi lagu daerah pakai gerakan. Terus direkam. Kan malu aku. Kok malu? Kan tinggal singing and dancing. Terus direkam. Udah beres. Kamu juga tahu kan, aku nggak pintar nyanyi. Apalagi ini harus pakai acara nari-nari segala. Ih, nggak boleh gitu. Kamu tuh harus taat sama guru. Guru kan kasih tugas buat kebaikan kamu juga. Iya, tapi tugasnya nggak mau kayak gini. Malu, Bella. Ada apa nih? Kenapa ribut-ribut? Pipi, tuh dipanggil sama Om. Kamu nggak mau ngerjain tugas ya? Habis tugas dari gurunya aneh, Pak. Masa Pipi disuruh nyanyi pakai gerakan terus direkam? Pipi kan malu. Marahin aja tuh Om. Udah, Bella mau ke rumah El dulu ya. Bye-bye. Pipi, kamu ingat gak cerita Yosua? Yosua itu yang berhasil merembuhkan tembok Yeriko ya, Pak? Ya, betul. Gimana coba ngerobohinnya? Bangsa Israel cuman keliling-keliling tembok, Pak. Terus tiba-tiba roboh temboknya ya. Pintar, Pipi. Nah, sekarang coba kamu pikir lagi. Prajurit Israel waktu itu belum tahu bahwa tembok Yeriko yang besar itu akan roboh saat Yosua sebagai pemimpin memerintahkan untuk hanya berperang dengan berjalan mengelilingi tembok. Bukankah itu tugas yang aneh?
Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Iya juga ya, Pak. Perang itu biasanya tempur gitu kan, Pak? Ya, coba apa jadinya kalau prajurit Israel waktu itu tanggapannya kayak kamu gini. Mentang-mentang tugasnya aneh, terus pemimpinnya nggak ditaati. Pasti tembok Yeriko nggak akan roboh tuh. Iya ya, Pak. Nah, makanya seaneh apapun tugas yang diberikan pemimpin, selama itu untuk kebaikan kita, ya kita harus taati. Betul nggak, Pi? Iya deh, Pak. Pi mau sambil nyanyi, sambil direkam. Tapi Papa yang ajarin ya, Pak ya. Oke, anggap saja lagi joget TikTok. Kamu kan sering tuh TikTokan. Asik, Papa mau ngajarin. Papa tahu aja. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan bahwa sangat penting buat kami untuk mentaati pemimpin kami, entah itu guru ataupun kakak sekolah minggu. Ajar kami Tuhan untuk lebih rendah hati dan lebih tunduk lagi kepada pemimpin kami, karena itu ya Tuhan yang mau.
Kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, gimana cerita Pipi tadi? Pastinya memberkati kan? Memberkati kita semua ya. Semoga kita semua bisa belajar untuk menaati pemimpin kita. Nah, sebelum berpisah, kita nyanyi dan joget bareng-bareng yuk. Yuk. Saat yang menyenangkan di sekolah minggu, ku datang dan berdoa hanya kepadamu. Ku dengar firman-Nya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus sahabat yang menyenangkanku. Dia baik dan selalu menjaga hidupku. Kasih-Nya berlimpah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesusku. Tuhan Yesusku. Tuhan Yesusku. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Thank you, Bapak. Hai guru dan teman-teman, ayo kapan hari ini Efesus 6 ayat 1. Ayo kita mulai. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Thank you, bye-bye. Ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, selamat hari Minggu, bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hafalan minggu ini adalah Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bye, God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Happy Sunday, God bless you, bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Happy Sunday and God bless you all. Bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless. Efesus 6 ayat 1.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin. God bless you. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. God bless you. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Terima kasih. God bless you. Bye. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Miss, saya Matthew. Nih, lihat itu bukas nih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Dadah. Dari sini. Dadah. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena demikian. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin. Ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Terima kasih. God bless you. Hai semuanya, hai sekolah minggu ini Efesus 6 ayat 1.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you, bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. God bless you. Bye. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, dadah. Ayat hafalan hari ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, kau pentinglah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Dadah. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Thank you. Dadah. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bye-bye. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. God bless you. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. God bless you. Bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Bye. Efesus 6 ayat 1.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you, bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you, bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you, bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Bye, God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Thank you, shalom, bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Jangan lupa untuk kirimkan video ayat hafalan kamu ke kakak-kakak sekolah minggu kamu. Happy Sunday and God bless you.